Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isam Fadilah, mahasiswa Politeknik Kalteks Riau, G22, kelas 2 TIA. Video ini adalah kuis kewarganegaraan dengan dosen Bapak Jufri Hardianto Zulfan. Di video kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang strategi membangun negeri dalam bidang sepak bola dengan judul Memajukan Sepak Bola Indonesia. Sepak bola merupakan olahraga yang sangat populer di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Walaupun sepak bola sangat populer di Indonesia, sepak bola Indonesia masih jauh dari kata maju. Ada beberapa aspek yang mempengaruhi kemajuan sepak bola Indonesia. Yang pertama ada federasi, lalu ada liga atau kompetisi, ada klub, ada pemain, ada wasit, dan yang terakhir ada supporter. Keenam aspek ini akan saling mempengaruhi satu sama lain. Yang pertama ada federasi. Federasi Sepak Bola Indonesia adalah PSSI. PSSI menaungi seluruh sepak bola profesional di Indonesia. Walaupun begitu, terdapat beberapa masalah di PSSI yang menghambat kemajuan sepak bola Indonesia. Yang pertama, pengurus yang berhubungan dengan klub di Indonesia. Di dalam PSSI terdapat beberapa pengurus yang berhubungan dengan tim di Indonesia, entah sebagai pemilik, pemegang saham, atau semacamnya. Sehingga jika ada kondisi tertentu, pengurus tersebut akan lebih memprioritaskan tim miliknya. Sehingga terjadi ketidakadilan dalam sepak bola Indonesia. Seharusnya yang menjadi pengurus PSSI harus bersih dari hubungannya dengan seluruh tim di Indonesia, sehingga sepak bola Indonesia bisa menjadi lebih adil. Lalu yang kedua, pengurus yang tetap sama. Jika terjadi pergantian ketum dari ketua umum yang baru ke ketua umum yang lama ke ketua umum yang baru, maka akan ada pengurus lama yang tetap ada di periode ketum yang baru. Dan itu juga tidak sedikit, hampir semuanya adalah pengurus dari ketum sebelumnya, dari periode sebelumnya. Sehingga jika periode ketum sebelumnya buruk, maka periode ketum yang baru juga tidak akan ada perubahan yang signifikan karena pengurusnya tetap sama. Walaupun kontribusi mereka di ketum sebelumnya kurang, tapi mereka tetap ada di periode ketum baru. Mereka seperti terlihat lebih berkuasa dibanding ketum. Seharusnya ketum bisa lebih tegas dan lebih berani. Jika pengurus tersebut tidak berkontribusi, maka ia berani mengeluarkan pengurus tersebut dari PSSI. Kemudian ada aspek kedua, yaitu liga. Yang mengurus liga di Indonesia bukan PSSI langsung, melainkan PSSI menunjuk suatu badan untuk mengurus Liga Indonesia. Dalam hal ini, PSSI menunjuk PT LIB atau Liga Indonesia Baru sebagai pengelola Liga di Indonesia. Terdapat beberapa masalah yang menghambat kemajuan sepak bola Indonesia. Yang pertama, aturan atau regulasi yang tidak jelas atau tidak konsisten. Ketika ada dua tim yang melanggar pelanggarannya sama, tetapi hukumannya berbeda karena entah dibujuk pengurus PSSI yang berhubungan dengan klub tersebut atau semacamnya, sehingga terjadi ketidakadilan. Seharusnya liga harus menerapkan aturan yang sesuai dengan
menerapkan aturan yang sudah dibuat sebelumnya. Harus sesuai, harus konsisten, harus sama dengan aturan, tidak boleh membeda-bedakan. Yang kedua itu kurang memperhatikan Liga Junior dan Liga Putri. Liga Junior merupakan main yang akan menjadi tumpuan di masa depan, sehingga mereka harus diperhatikan. Nyataannya Liga Junior kurang diperhatikan. Seharusnya PSSI lebih memperhatikan lagi Liga Junior, mengadakan liga di setiap jenjang, entah itu U20, lalu ada U17, ada U15 lagi, sehingga main muda tersebut dapat terus bermain dan terus terasa semakin berkembang. Juga Liga Putri, karena terdapat beberapa perempuan di Indonesia yang memiliki bakat di sepak bola, jika memang tersebut mereka harus diasah, dan sehingga liga memperhatikan Liga Putri. Kemudian aspek ketiga yaitu ada klub. Dalam klub terdapat beberapa masalah, yaitu keuangan yang tidak stabil. Klub di Indonesia banyak yang keuangannya tidak stabil, sehingga mereka telat bayar gaji pemain, atau yang paling parah bahkan mereka bangkrut. Seharusnya klub di Indonesia harus bisa mengelola keuangan mereka dengan baik, sehingga tidak ada terjadi masalah yang berhubungan dengan keuangan. Kemudian masalah yang lain adalah manajemen yang tidak profesional. Seharusnya klub-klub di Indonesia memberikan pelatihan pada manajemennya sehingga bisa lebih profesional. Kemudian yang ketiga, kurangnya fasilitas. Klub-klub di Indonesia tidak banyak yang memiliki stadion, training ground atau training center. Klub-klub Indonesia biasanya menyewa, sehingga bukan milik mereka sendiri. Seharusnya mereka lebih memprioritaskan membangun fasilitas dibandingkan dengan membeli pemain bintang dengan harga yang mahal. Karena main yang dibeli dengan harga mahal tersebut hanya berjangka pendek, berbeda dengan fasilitas yang akan dipakai terus-menerus sehingga berjangka panjang. Kemudian masalah di klub, kurang dalam pengembangan pemain muda. Klub-klub di Indonesia semuanya ingin juara, sehingga mereka, ya wajar, semua tim memang ingin juara. Tetapi mereka, karena ingin juara tersebut, mereka selalu memainkan main yang itu saja, yang sudah pengalaman, yang sudah terbukti, itu terus yang mereka mainkan, sehingga mereka kurang memperhatikan main muda. Padahal jika mereka memberikan jam terbang kepada pemain muda tersebut akan semakin terasa dan akan semakin hebat, yang akan membantu tim tentunya. Seharusnya main tim lebih memperhatikan main mudanya, karena untuk klub tersebut juga, dan pemain muda tersebut juga akan menjadi tumpuan di masa depan. Selanjutnya, aspek berikutnya itu ada
pemain. Masalah di pemain Indonesia yaitu terutama pemain muda adalah star syndrome. Main muda Indonesia biasanya gacor di usia muda, tapi menurun bahkan menghilang di usia puncak sepak bola, yaitu antara umur 25 sampai 28. Biasanya pemain Indonesia sudah menurun bahkan tidak terlihat lagi. Ini disebabkan ketika muda mereka dipuja-puja, mereka dijuluki Messi, dijuluki segala macam, sehingga mereka sudah merasa nyaman. Mereka tidak berlatih dengan baik, mereka tidak bermain dengan lebih giat, tidak berlatih lebih giat, sehingga performa mereka semakin menurun dan lama-lama menghilang. Contohnya timnas U19 di tahun 2013, saat itu juara AFF, bahkan tim tersebut juga mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-2. Yang U19 di 2013 yang 10 tahun lalu, sekarang bahkan tidak ada yang membela timnas senior, tidak ada yang menjadi tumpuan di timnas senior. Bahkan malah pemain cadangan mereka yaitu Dimas Derajat yang menjadi andalan, sedangkan pemain utamanya tidak terlihat lagi di timnas senior. Lalu masalah di Indonesia itu kurang motivasi. Motivasi pemain Indonesia biasanya dapat mobil, berangkatkan orang tua umroh, dan dapat istri. Ketika mereka sudah mendapatkan 3 ini, maka mereka sudah puas dan mereka merasa sudah tamat, sudah menyelesaikan sepak bola, sehingga mereka tidak lagi berlatih dengan giat dan akhirnya performa mereka menurun. Tidak ada main di Indonesia yang motivasinya itu ingin main di Liga Champion, main di Piala Dunia, juara Piala Asia, itu nggak ada. Sehingga motivasi main sepak bola Indonesia itu sangat rendah. Sehingga ketika mereka sudah mencapainya, mereka udah puas dan ya udah nurun, tidak lagi berniat untuk berkembang. Seharusnya sepak bola Indonesia harus memiliki motivasi yang tinggi, jangan cepat puas. Kemudian masalah berikutnya itu bad attitude. Pemain-pemain di Indonesia banyak yang bermain kasar. Bermain kasar, bukan bermain keras. Berbeda bermain kasar dengan main keras. Mereka cenderung menyerang, menargetkan pemain, bukan berniat merebut bola. Mereka berniat mencelakakan pemain, padahal mereka sama-sama nyari kerja dari pekerjaan tersebut, tapi mereka malah mencederai lawan. Ini tentu merugikan, apalagi jika di ajang internasional mereka akan langsung mendapat kartu merah sehingga merugikan tim. Kemudian aspek berikutnya ada wasit. Wasit di Indonesia yang masalahnya itu pertama, sering mengambil keputusan yang tidak tepat. Wasit di Indonesia biasanya umpan terobosan itu pasti offset, walaupun seharusnya tidak onside, tapi mereka beranggapan jika umpan terobosan itu offset. Hampir semua wasit di Indonesia. Seharusnya wasit Indonesia diberikan pelatihan sehingga mereka bisa menjadi lebih baik. Kemudian masalah berikutnya di wasit Indonesia itu berpihak ke tim lain. Sangat
walaupun ini curigaan tapi banyak terjadi di Indonesia, wasit yang berat sebelah lebih menguntungkan tim tertentu, entah itu memang benar-benar dibayar atau gimana, entah benar-benar disuap. Seharusnya harus membentuk lembaga yang mengawasi wasit Indonesia sehingga mengurangi kejadian seperti itu. Kemudian wasit di Indonesia itu tidak tegas. Wasit di Indonesia ketika mengambil keputusan dan ada pemain yang protes, nah mereka takut. Seharusnya wasit tersebut memberikan kartu, tapi karena melihat ada pemain yang marah ke arah dia, ya dia langsung cute, nggak jadi memberikan kartu. Nah ini merugikan sepak bola Indonesia. Ketika nanti pemain Indonesia di ajang senior, di ajang internasional melakukan hal yang kasar, biasanya di sepak bola Indonesia wasitnya tidak memberikan kartu, nah di ajang internasional bisa langsung diberi kartu merah sehingga merugikan sepak bola Indonesia. Kemudian masalah wasit di Indonesia itu kurang fasilitas. Sepak bola di Eropa, bahkan di Asia Tenggara juga ada yang sudah memiliki VAR, Video Assistant Referee. Ya. Di sepak bola Indonesia masih belum ada di Liga Indonesia, walaupun sebelumnya sudah ada diterapkan di Piala Dunia U17. Semoga nanti Liga Indonesia akan mempunyai VAR sehingga kinerja wasit bisa menjadi lebih baik. Kemudian aspek terakhir yaitu supporter. Supporter di Indonesia terkenal anarkis. Bahkan belum lama kejadian Kanjuruhan yang menewaskan 135 korban jiwa, menjadi tragedi sepak bola ya dengan korban terbanyak nomor 2 di dunia. Nomor 2. Seharusnya supporter tersebut harus diberi edukasi, harus jangan mudah emosi, jangan mudah berkelahi, jangan mudah tersulut emosi, jangan melanggar aturan, harus diedukasi oleh klub bahkan federasi. Kemudian masalah supporter Indonesia itu provokatif. Supporter Indonesia suka mengejek berlebihan ketika ada pertandingan. Seharusnya supporter tersebut harus hanya fokus ke tim, mendukung timnya, jangan memprovokasi, jangan mengejek tim lawan, sehingga jika mereka mengejek tim lawan, supporter lawan bisa sulut emosi dan terjadi bentrok yang akan merugikan kedua pihak. Sekian maka presentasi makalah dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.